Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Priwasis Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan saya dibersamai oleh fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Dr. Asahari Basit MPD selaku fasilitator saya, dan Ibu Lasminingsi SPD SD selaku pengajar praktik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cikupa, Dr. Anda Is Komaraningsih, para PKS semuanya, dan teman-teman rekan-rekan guru yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara komunitas belajar yang insya Allah kita akan membahas. Tema kita adalah menumbuh kembangkan budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Allah terkasih Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan rahmatnya, mendapat syafaatnya besok di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya pada sore hari ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya istirahatnya barangkali, sehingga kita berkumpul di sini. Tujuannya adalah kita berdiskusi. Kita adalah komunitas belajar yang selalu belajar dari kita, untuk kita, dan untuk sekolah kita tentunya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan mengajari, tapi kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi segala sesuatu yang positif, begitu ya. Baik, langsung saja. Tidak perlu kenalan karena kita sudah kenal ya. Ya, saya Priwasis Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 ya, dari Kabupaten Tangerang, yang ini juga adalah salah satu bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mendeseminasikan atau menyebarkan atau berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian, pelajaran atau materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak itu harus dideseminasikan atau disebarkan kepada rekan sejawat atau guru dalam hal ini ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan sudah datang memenuhi undangan kami dalam komunitas belajar ini. Kita akan berbagi, sekali lagi bukan untuk mengajari, tapi kita belajar bersama ya. Tidak ada yang paling hebat di sini, saya juga masih belajar sama dengan Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama. Baik, tema yang kita bahas pada komunitas belajar kali ini adalah mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Ini saya juga bukan saya yang membuat materinya, karena ini langsung dari kementerian dan dirancang oleh para praktisi atau akademisi yang bergerak dalam bidangnya pendidikan dan merumuskan suatu materi inilah ya. Jadi ada beberapa yang menulis, ada tulisannya SPD, dia Sasmita Arjasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Wijaya MPD. Dan kita akan bahas masalah budaya positif ini bersama-sama. Baik, kita langsung saja. Kita mantapkan, tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu sejenak. Kita fokus untuk kita bersama-sama berdiskusi mengenai budaya positif.
Ya, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, kemarin pada saat sebelum kita pertemuan ini pada hari Rabu ya, hari Rabu kita sedikit menyinggung tentang kedisiplinan ya dan pemberian hukuman terhadap anak. Gitu. Coba kita baca Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Baik, sepakat ya kita setuju. Nomor satu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, setuju nggak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Ya. Setuju ya? Setuju. Nah, ada yang setuju, ada yang enggak? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sepakati di akhir pertemuan kita ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Nah, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju ya? Ya. Oke, baik, setuju. Jadi yang pertama setuju, yang kedua itu ada yang setuju, ada yang tidak, dan yang ketiga hampir semuanya atau 199% setuju. Hanya yang nomor 2 yang tidak, ada yang teman kita yang tidak setuju. Baik, ini adalah pemantik kita. Namun Bapak Ibu, nanti kita akan membahas bagaimana kita itu dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman. Ya, jadi penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Bagaimana? Kok bisa korelasinya bisa menjadi hukuman? Kita akan bahas nanti ya. Baik. Nah, kita materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk mencapai budaya positif tentunya tidak serta-merta kita akan bisa terwujud Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam fase budaya positif, kita perlu juga adanya melewati proses atau langkah yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang sudah belajar Bapak Ibu? Bapak Amin, berapa nih disiplin positif? Positif itu baik, Pak. Oh ya, positif itu baik. Terima kasih Pak Dama. Ya, baik, kita langsung saja materi pertama. Ya, kita ada sedikit berefleksi Bapak Ibu. Berefleksi. Coba Bapak Ibu ambil satu benda yang kecil, genggam pada genggaman Bapak Ibu. Apa aja yang penting bisa digenggam. Ya, ini. HP ataupun apa yang bisa digenggam. Yang biasa di HP. Iya, bayangkan teman Anda itu pengen ngerebut apa yang Anda genggam. Kira-kira dilepas nggak? Tidak. Dan itu sangat berharga buat Bapak Ibu. Ya, ini buat cuci tangan. Iya. Kira-kira dilepas nggak? Enggak. Terus teman Anda, teman Bapak Ibu itu dengan susah payah, bahkan sedikit memaksa, kalau nggak dilepas. Gelut nih, jangan air. Gimana? Bapak Ibu, bahkan yang Bapak Ibu genggam itu sangat berharga buat Bapak Ibu. Di dalam hidup Bapak Ibu sangat berharga. Kira-kira dilepas nggak? Dipertahankan, Bapak. Dipertahankan sampai titik darah penghabisan, gitu ya. Nah, itulah refleksi kita. Jadi keyakinan yang kita genggam itu tidak akan kita lepas, walaupun ada pihak-pihak luar yang membujuk kita, yang memaksa kita untuk melepaskan benda yang kita genggam itu. Benda yang kita genggam itu adalah keyakinan positif yang muncul dari disiplin positif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah analogi-analogi yang bisa kita refleksikan bagaimana kita mencapai disiplin positif dan sehingga terwujud budaya positif. Nah, ini ya Ibu, kita dihadapkan sekarang ini pada paradigma ini, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semuanya menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini
menghadapkan paradigma ini. Jadi kita yang mengontrol murid. Nah, ini masih ada relevansinya dengan hukuman. Jadi kita menghukum sama aja mengontrol. Kemudian di situ ada orang dewasa seperti kita itu memiliki hak untuk memaksa anak. Ini yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Nah, kita akan coba untuk merefleksi apakah paradigma ini benar ataukah mungkin ada suatu perbaikan, gitu ya. Oke. Kemudian kedua, di sini ada perubahan paradigma sebelum respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Kita sebagai seorang guru adalah memiliki kontrol terhadap murid-murid kita, ya. Yang pertama ada stimulus dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini paradigma yang ada sekarang di sebelah kiri. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, ini yang kita akan rubah paradigma ini, Bapak Ibu. Yang pertama, yang sekarang terjadi di sini adalah yang sebelah kiri. Sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Nah, kita akan coba rubah paradigma yang ada ini menjadi yang sebelah kiri, menjadi kontrol kalau bahasa Inggrisnya, ya, kontrol. Jadi kita tidak hanya untuk mengontrol murid, tapi kita mencoba memberikan pilihan terhadap mereka. Nah, ini ada bagian mengenai disiplin positif, yakni dari seorang ahli bernama Dr. William Glasser dengan teori kontrolnya. Jadi ini sangat banyak, kalau saya jelaskan satu persatu akan habis waktunya. Di sini secara garis besar saya jelaskan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi kita kemarin sudah sedikit singgung mengenai hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu bersifat motivasi ekstrinsik karena kita memaksa anak untuk berbuat sesuai peraturan, maka mereka tidak termotivasi dari dalam tetapi dari luar. Contoh, misalkan sekali lagi bukan menyalahkan apa yang ada sekarang, tidak. Sekarang sudah bagus banget, tapi menurut jangan salah paham, karena memang sekarang sudah bagus banget. Pak Amir juga sudah membuat suatu peraturan tertib yang sangat bagus. Tetapi ada mungkin ini kita pernah sebagai guru, Pak Amir dan teman-teman. Saya seringkali melihat Bapak Ibu hanya masalah katakanlah sepele gitu ya. Kata sepele kita pun sebagai guru mapel, awas loh. Nanti saya bawa kamu ke Pak Amir loh, ke guru BK. Dikit-dikit BK. Lama-lama Pak Amir pusing, numpuk di sini Bapak Ibu. Di sini numpuk, seolah kita lepas tangan. Padahal itu anak kita. Ada Pak Amir ini mas, lama-lama Pak Amir pusing, ya kan? Nah, salah satu tujuan kita di sini adalah membantu Pak Amir. Bagaimana caranya kita akan bahas dengan apa teori dari para ahli dan kita praktek. Tadi saya sudah praktek di kelas 8D, di kelas kita. Alhamdulillah anaknya ada berpikir positif. Nanti akan terbentuk budaya positif bisa di 8D. Nanti akan saya lihat dan itu akan kita kontrol terus secara continuous, gitu ya. Nah, di situ yang pertama adalah hukuman tadi kemarin ya. Kemudian ada konsekuensi. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih hebat Bapak Ibu. Apa itu? Bapak Ibu lihat yang nomor 3 itu ada restitusi. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang paling bagus adalah restitusi. Restitusi. Bukan, Haji itu beda lagi. Ya, yang pertama hukuman itu yang paling motivasi eksternal, anak dipaksa, dikontrol. Yang kedua konsekuensi adalah dia menerima konsekuensi dari perbuatan dia yang sudah dia sepakati. Tapi ada yang lebih bagus lagi, restitusi namanya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah menstabilkan kondisi anak sehingga dia dengan sadar dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya,
dan mengembalikan mereka kepada kelompoknya dengan baik. Ya ini seperti kemarin Bapak Ibu kita dapat kasus yang sangat besar, itu kita bisa terapkan restitusi ini kepada mereka supaya apa? Mengembalikan mereka kepada kelompoknya yang baik-baik saja. Kan sekarang posisi mereka yang kemarin di itu ya, itu nanti kita bisa restitusi kemudian kembalikan kepada teman-temannya sehingga mereka tidak menjadi terhukum secara sosial. Gitu ya. Kemarin diapain? Maka ini masuk ke kementerian takutnya ini. Ya. Baik. Itu ya Bapak Ibu, nanti kita bahas lagi mengenai restitusi lebih jauh. Tidak boleh disebutkan. Ya ini kita tadi sebelum ke budaya positif ada disiplin. Nah secara makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Oh ternyata belajar ya. Ada yang baru tahu Bapak Ibu. Disiplin ternyata dari bahasa Latin yang berarti belajar ya. Nah ya ini bukan saya yang ini karena memang ini dari para ahli Bapak Ibu. Makna asal dari adalah diplomasi dengan disiplin dari Mules, Socrates dan Plato. Ya, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang jadi salah kaprah barangkali Bapak Ibu. Disiplin, kamu harus disiplin kan? Sebenarnya disiplin itu belajar. Tapi paradigmanya sekarang, mindset kita adalah mendapatkan kepatuhan. Kamu harus patuh atas aturan yang kita buat. Padahal sebenarnya disiplin itu belajar, bukan patuh, gitu ya. Tujuan umum adalah menghubungkan kedisiplin dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah ini ya, ini yang harus kita rubah dari makna awal sebenarnya disiplin itu belajar, tapi yang kita pahami sekarang adalah pemaksaan atau mengontrol orang lain untuk patuh terhadap aturan. Ini yang sudah kita rubah. Patuh terhadap disiplin ada peraturan itu Pak. Ya. Oke. Nah nilai kebajikan universal. Nah ada dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini menurut Glaser. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan, kemudian mengaitkan dengan nilai kebajikan yang diyakini seorang. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif tadi harus berdasarkan pada disiplin yang kita sepakati secara nasional, yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Jadi tidak asal disiplin kita buat, tapi kita harus juga ada dimensi di situ profil pelajar Pancasila ya. Tentunya Bapak Ibu sudah paham kita semua. Ada berapa Bapak Ibu? Dimensi pelajar Pancasila ada? 5 atau 6? 5. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Indonesia dan bertakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima berpikir kritis. Keenam mandiri udah Mamir. Keenam ini kreatif, betul ya. Harus apa Bapak Ibu? Nanti yang turun ini harus apa? Mau Iqbal jadi bayar Pak Iqbal. Baik, ya ini ya. Jadi tadi disiplin harus didasarkan pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi tidak sembarang kita buat aturan pada anak-anak ya. Baik, materi kedua itu tadi disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi disiplinnya adalah belajar. Kemudian kita dengan didasarkan pada kebajikan yang didasarkan pada profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Yang kedua, di sini untuk mencapai budaya positif kita juga perlu mengetahui teori tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, ini kita coba akan belajar bagaimana budaya positif bisa terbentuk dan tahapnya emang panjang gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, teori motivasi bagi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan jalan. Nah ini motivasi eksternal yang tadi saya sebutkan atau sedikit saya bahas. Motivasi eksternal itu berasal satu-satunya untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah anak ini ada tanda kutip takut
takut akan peraturan dan hukuman. Jadi itu motivasi eksternal sifatnya. Tapi yang kedua kita lihat, yang kedua juga masih eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Nah ini Bapak Ibu yang saya tadi singgung, penghargaan itu juga nantinya akan bersifat hukuman, bersifat negatif. Contoh misalkan, coba nak, kalau bisa menjawab pertanyaan ini, saya kasih uang 100.000. Itu kan penghargaan. Itu pun sebenarnya bersifat ada unsur-unsur negatif nantinya. Bapak Ibu tahu? Jadi kalau nggak ada piala Pak ya? Sifatnya mungkin situasional Pak. Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Yang kedua, yang ketiga Pak, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa dan bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi memang dari kesadaran diri dengan nilai kebajikan yang dia yakini, maka dia berbuat dengan nilai kebajikan yang dia yakini. Jadi bukan takut sama aturan, bukan takut sama tata tertib. Nanti kalau nggak patuh maka jadi hukum. Jadi itu masih eksternal. Kalau ini dengan kesadaran diri, meyakini nilai kebajikan dan itu dia berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia anut, gitu ya. Nah ini tahu Bapak Ibu, Pak Juwen, siapa ini Pak Juwen? Siapa ini? Ki Hajar. Iya, Ki Hajar Dewantoro. Nah kita Bapak Ibu sekarang sudah mengimplementasikan Merdeka Belajar. Betul ya, gitu ya. Walaupun mungkin saya sendiri belum menggunakan karena kelas 8, tapi saya coba untuk belajar. Karena saya tanya ke Pak Iqbal ini benar nggak? Gitu ya. Baik, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini bahaya sebenarnya. Kalau saja dia tidak sadar, dia tidak memiliki nilai kebajikan yang dia yakin itu benar, dia akan memerintahkan dirinya sendiri untuk berbuat sama. Ya, ayo kita bareng-bareng musuh dia, itu kan salah ya. Memerintah diri sendiri, ya merdeka, tapi kan tidak didasari oleh nilai kebajikan yang dianut, gitu ya, dengan emosional, ini ya. Nah makanya Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya belum selesai ini ya, belum selesai menciptakan pembelajaran yang menuntun itu seperti apa? Kita menjadi fasilitator. Jadi anak itu sebenarnya bukan semata-mata kita ngasih pelajaran gitu ya, tapi menuntun mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bagaimana? Kebahagiaan dan kecakapan hidup, supaya apa? Hidup lebih baik dan bahagia, gitu ya. Selamat tentunya. Baik, ini dihukum oleh pengadilan. Ini tadi Bapak Ibu, yang kita penghargaan apakah setuju apa tidak? Tadi kebanyakan setuju yang nomor 3 itu ya. Apakah penghargaan bisa menekan disiplin? Iya, tetapi ada juga ini nilai-nilai negatifnya. Apa itu? Ini pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, contoh misalkan, kalau tentunya ini juga yang mendasari misalkan salah satu ranking 1, 2, 3 itu sebenarnya adalah penghargaan, bentuk penghargaan. Makanya beberapa sekolah sekarang menghilangkan sistem rankingan, Bapak Ibu. Dan saya dengar sekarang nggak boleh ada ranking ya Pak Amir ya? Di mereka 17 itu tidak ada. Nah itu salah satunya adalah jadi namanya sebuah base kalau langsung hilang cut itu juga betul ya kan, butuh proses. Betul Pak. Nah salah satunya adalah kenapa ranking itu dihilangkan. Satu ini penghargaan itu merusak suatu hubungan ya, tidak efektif, mengurangi ketepatan. Contoh begini, anak akan merasa saya ini tidak ranking 1, saya tidak dapat ranking. Mereka akan terdemotivasi, tidak mau belajar. Saya mas kayak gini aja gitu. Perubahan itu butuh juga. Iya betul. Kemudian ada rasa takut, kalau dia berbuat tidak menjadi ranking 1 maka dia akan down banget. Nah itu penghargaan ternyata menjadi hukuman buat dia.
walaupun tidak secara langsung bersikap psikis ya. Nah ini masih dihukum penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini Bapak Ibu ya, tadi sudah dibahas kualitas hidup anak gitu ya, karena terlabel gitu. Oh ranking 1 berarti kualitasnya naik, ranking nggak dapat ranking berarti kamu anak bodoh. Bukan seperti itu. Makanya saya setuju, kita semua sepakat bahwa ranking itu dihilangkan. Paling kalau ada orang tua kan kita nanya, anak saya ranking berapa? Boleh kan kita kasih tahu ya? Itu selama ini masih ada. Iya, tapi personal gitu ya Bang Amir ya. K13 itu sudah tidak ada. Ah. Semuanya personal tadi. Iya, betul. Nah saya sepakat. Nah dari mana kenapa awalnya ranking itu dihapuskan ya karena gini ya, penghargaan itu bisa merupakan hukuman juga, walaupun tidak secara langsung. Oh, tidak langsung. Iya, ya ini Bapak Ibu bentuk program bagikan prestasi dalam memberikan prestasi kemampuan perlu diingat beberapa hal. Pengakuan secara khusus pribadi semua murid bergantian, konsisten dan fokus pada proses ya. Lalu contoh pengakuan di sini kemarin contoh pengakuan basic kebajikan. Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya rasa empatimu sangat besar pada saat menolong murid baru kelas kita. Ya, oke. Terus saja. Ini tindakan guru mencatat soal sekali. Nah ini coba kita main tebak-tebakan Bapak Ibu. Bu Putri kelihatan nggak Bu Putri? Ya, ya. Bisa kebaca Bu Putri nomor 1. Nah kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita sempat membahas mendiskusikan bagaimana apakah beda hukuman dan konsekuensi. Yang pertama kira-kira apa Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak terlambat. Kemudian kita suruh anak itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Konsekuensi. Nanti kita bahas yang pertama konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Anak terlambat, disuruh lari ngelilingin lapangan 2 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini kemarin mungkin pas buat modulnya pada saat COVID-19 ada. Ya kan sekarang juga nggak wajib ya. Kira-kira apa? Nggak pakai masker terus suruh push up, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Pertama konsekuensi, kedua hukuman, ketiga hukuman, tidak? Ya Pak? Ya pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman juga. Semua hukuman kata Pak Iqbal ya. Baik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak nyoret-nyoret nih bukunya teman. Kira konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nggak sengaja tersenggol, jatuh terus suruh ngepel. Hukuman apa konsekuensi itu? Konsekuensi ya. Baik. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah kita kan di sini ada sepatu apa namanya hitam putih ya. Kemarin Pak Amin saya lihat nyita sepatu putih yang sininya tinggi banget, kayak sepatunya Blackpink ya Pak Amir ya. Bukan nyita, tahu ada di situ. Oh gitu ya. Ya itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa namanya nggak pakai sepatu seharian sampai dia pulang karena sepatunya nggak sama dengan seragam. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Oke, ada konsekuensi ada hukuman. Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Pak Juwen ini. Pak Juwen, ada terlambat 10 menit gak ikut BJOK, suruh mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci jawabannya ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu jawabannya. Iya,
Ini jawabannya. Bagus. Hukuman, betul. Yang keempat konsekuensi. Nah, kembali ini. Ya, hukuman, kemudian konsekuensi. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bahas apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman. Nanti Bapak Ibu akan paham. Nah, tadi mungkin masih awal ya. Baik, yang ini hukuman, nah ini Bapak Ibu ya. Ini tabel bedanya konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kita menghukum anak biar jerak gitu ya. Biar jerak harus terjadi. Pokoknya harus dihukum. Kalau enggak nanti mengulangi lagi. Itu kan ada biar jerak gitu. Menyakitkan. Pokoknya sesuatu yang biar kapok lah gitu ya. Nah tapi konsekuensi sesuatu kan harus terjadi. Ya memang udah terjadi, mau gimana kan? Nah, kalau terjadi nanti tetap kita memberikan sesuatu konsekuensi atas kesalahan dia, tapi sifatnya tidak menyakitkan. Coba Ibu perhatikan, hukuman itu bersifat menyakitkan, tapi konsekuensi itu tidak bersifat menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit titik maupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah ini konsekuensi. Jadi kalau hukuman pasti akan teringat terus Bapak Ibu. Dalam jangka bahkan sampai lulus pun. Dulu misalkan udah sekolah di Nepal, dulu saya kelas 8 pernah disuruh hormat bendera 2 jam. Pasti dia akan ingat terus. Karena apa? Bersifat jangka panjang. Anak merasa sakit walaupun secara fisik tapi hatinya akan sakit. Siapa yang hukum? Pak Amir misalnya. Ya kan ingat terus. Tapi kalau konsekuensi tidak, hanya sebentar, paling seminggu 2 minggu, setelah itu udah udah dia gak ingat lagi. Akan suatu kesalahan dia akan sudah diperbaiki dengan sadar. Gitu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, iya. Anak menghargai. Ya. Antara membenci dan menghargai kan beda Bapak Ibu. Ya, membenci, dia benci karena apa? Ke sekolah harus tepat waktu. Pasti dia siapa sih kan? Kalau Pak Amir sering nih, ada aturan nggak enak. Sering saya dengar tuh. Apa kata Pak Amir? Kalau nggak ada aturan lebih nggak enak, kata Pak Amir. Betul, ya kan? Pak Amir selalu bilang itu. Saya sepakat itu ya. Nah, tetapi di sini memang anak itu di dalam hatinya membenci, nggak suka. Diatur tuh nggak suka dia, yakin. Kita pun sama gitu, nggak suka kita diatur sama ibu. Harus jam 7 nyampe sini. Kita kan punya banyak yang nyiapin sarapan dan segala macam. Kita nggak suka intinya kan. Nah itu. Nah, kemudian kalau yang ada menghargai, kita menghargai bahwa memang jam 7 harus nyampe sekolah. Karena itu kan bentuk dari disiplin kita, gitu ya. Tuh ya, paksaan adalah stimulus tanggapan soal menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini kalau dihukum berarti dia takut untuk tidak dihukum. Jadi pura-pura patuh. Ya kan, menyembunyikan kesalahan padahal dia salah. Jadi bersembunyi. Intinya menghindari. Anak belajar untuk mematuhi, patuh. Belajar untuk patuh. Karena tadi dari akar kata disiplin adalah belajar. Ya. Marah, bersalah, melakukan kehilangan untuk ternyata dihasilkan untuk sementara atau time out. Nah itu ya. Lalu mungkin sekarang sudah terbuka ya apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya. Silakan Pak. Yang harus kita kerjakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tidak boleh hukuman? Boleh saja. Karena apa? Tergantung subjek yang kita hadapi. Kalau konsekuensi memang bertahap Bapak Ibu, tidak bisa langsung kita letak. Karena anak kita mempunyai beragam karakter yang sangat banyak. Bisa untuk sebagian kita terapkan konsekuensi saja, tapi sebagian lain lebih besar tidak akan mempan. Maka hukuman pun tetap harus kita berlakukan. Saya coba hukuman gini Pak. Jadi
faktor yang mempengaruhi anak seperti itu, faktornya banyak, bukan di sekolah. Iya. Kita dengan segitu canggih bagusnya di sekolah, tapi di rumah pendidikan utama dari orang tua. Kalau Betul. orang tuanya dalam mendidik anaknya tidak sesuai dengan itu terjadi orang tua. Belum. Jadi kalau sekolah terprogram banget, begitu cakepnya bagusnya, tapi di rumah latar belakang keluarga orang tua, terus berikutnya di masyarakat, belum media. Itu jadi ibaratnya kita juga berperang melawan itu semua. Itu yang terjadi. Jadi faktor ini memang bagus, tapi faktor-faktor lain itu yang juga memberangus gitu. Jadi itu kita ibarat 1 melawan 5. Ya betul Pak, terima kasih Amir atas paparannya. Betul Bapak Ibu. Sekali lagi kita perlu juga masih melakukan hukuman karena memang karakter anak-anak kita luar biasa. Ya. Sekali lagi, kayak tadi yang saya tujuan salah satunya adalah kita membantu Pak Amir di sini lagi. Jadi benar tidak sedikit-sedikit Pak Amir, sedikit-sedikit Pak Amir. Pak Amir stres, pulang-pulang udah buyang gitu. Jadi ada istilah Tangga gas. ketika anak terhukum sebenarnya dia menghukum saya. Oh gitu. Mau saya ikut terhukum, ikut itu sudah. Iya, nah Bapak Ibu kita akan belajar membantu Pak Amir bagaimana ya. Jadi Sedikit Pak, ya, bukan sedikit, iya apa itu? banyak, Hah? banyak. Banyak-banyak Pak Amir, banyaknya Pak Amir. Jadi Pak Amir stres akhirnya ya. Ya bukan stres, lelah. Ya. Saya sering lihat Pak Amir begini depan laptop gitu, terus pegang kepala terus ya. Oke, tapi ya itulah suara Pak Amir, tapi dia kuat. Mudah-mudahan Pak Amir Jangan selalu. memuji itu hukuman tadi. Oh iya betul. Memuji adalah suatu hukuman, bukan apa hukuman adalah bersifat negatif ya. Memuji tidak ada hukuman dalam ini. Memuji itu Penghargaan. Mau Iya. Baik, itu ya Bapak Ibu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang lebih bagus dari kedua hal itu, yaitu apa? Restitusi. Nah itu ya. Apa itu restitusi? Nah ini Bapak Ibu. Restitusi. Iya, restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah kita akan belajar bagaimana merestitusi murid. Bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tapi merestitusi murid. Nah gitu ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi atas kesalahan mereka, tapi kita memberikan stimulus untuk mereka mengembalikan kepada karakter yang lebih kuat, mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Bagaimana caranya? Itu yang berpikir. Ini kita akan bahas Pak Dama ya. Ya ini adalah tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah tadi ada hukuman, konsekuensi, sekarang tambah lagi restitusi yang paling bagus Bapak Ibu. Suatu yang menyakitkan harus terjadi yang tadi, suatu harus terjadi. Kemudian yang ketiga tadi, restitusi merupakan pilihan. Misalkan gini, anak datang terlambat. Nah, kita kembalikan, kamu mau jadi anak yang baik atau menjadi anak yang tidak baik? Itu pilihan kamu. Iya, Kira-kira respon anak bagaimana ya? respon anak. Iya, kembali lagi kepada anaknya. Karena ada langkah-langkahnya tersendiri nanti ya. Terima kasih Pak Ustaz. Kita nanti akan bahas itu. Kita akan bahas segitiga restitusi namanya. Itu adalah langkah-langkah merestitusi anak. Mendorong mereka, kita menuntun mereka untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri, bukan menjerumuskan atau menghukum. Ya Bapak Ibu. Nanti Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz pertanyaannya luar biasa. Nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, bukan menghukum. Kalau menghukum kan kamu harus menebus kesalahan yang telah kamu lakukan. Tebus dengan apa?
kamu harus begini, gitu ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan dengan yang mereka bully katakanlah, ini akan menjadi baik kembali, gitu ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, kita menawarkan solusi, bukan menghukum, bukan memberikan masukan, kita menawarkan solusi. Kamu bisa loh kan, tidak berbuat seperti itu, gitu ya. Dan solusi penutup untuk melihat ke dalam diri, sebenarnya kamu itu baik loh sebenarnya. Contohnya salah satu contoh. Ya. Ada anak perempuan yang pakai lipstik. Iya, oke. Nah, kamu tidak boleh pakai lipstik belum waktunya. Itu termasuk apa? Memvalidasi tindakan. Nanti Pak, nanti ada di segitiga itu ada langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ke dalam ini belum tidak termasuk. Belum, ini baru secara general apa itu restitusi. Nanti ada langkah-langkah merestitusi anak. Ya. Ya, memvalidasi tindakan bahwa itu salah, Nak. Terus kembalikan lagi kepada kesepakatan di direct bajikan yang dianut. Nah, misalkan dalam tanda petik itu tidak boleh memakai lipstik. Nah, contoh, udah terjadi pakai lipstik. Nah, kamu tahu kan tindakan kamu salah? Iya, pasti jawabannya iya. Ya. Kamu tahu nggak tata tertib sekolah bunyinya apa? Tidak boleh memakai lipstik. Berarti dia sadar akan kesalahannya. Kembali lagi, yang ketiga langkahnya, terus untuk memperbaiki kesalahan kamu akan memperbaikinya dengan cara apa? Bukan menghukum, tetapi mencari solusi atas masalah mereka. Itu namanya restitusi. Begitu, ya. Begitu Pak Dama. Nah, kita bahas ya, bagaimana merestitusi anak, bukan menghukum, bukan memberikan subvensi, tapi merestitusi. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, untuk merestitusi anak, kita perlu ada keyakinan yang kita sepakati. Kalau tata tertib peraturan sekolah, mereka tidak terlibat, Bapak Ibu. Kita yang buat peraturan, tapi perlu untuk restitusi itu kita membuat keyakinan yang mereka yakini, dan mereka untuk ikut andil membuat keyakinan tersebut. Jadi mereka bisa menemukan solusi dari masalahnya. Contoh tadi, keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh memakai lipstik. Berarti dia sadar, sudah tahu itu tidak boleh, ya, maka dikembalikan lagi. Nah, bagaimana membuatnya? Tadi pagi saya sudah mencoba praktek di kelas 8B itu adalah alhamdulillah lakunya baik banget. Anak-anak itu terbuka pikirannya, Bapak Ibu. Oh, harus begitu ya, Mister? Iya, Nak. Ini kan kamu yang buat peraturan ini. Keyakinan ini kamu yang buat, Nak. Kamu harus mentaati keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Iya. Salah satu contoh, karena di setiap kelas mau pakai sepatu berarti kita membuat peraturan tersebut anak-anak tidak yakin. Iya. Karena selalu dipakai. Betul, karena awalnya itu kita yang membuat, bukan mereka sepakat. Iya, makanya tadi pagi saya membuat kesepakatan kelas. Kamu sepakatkan dengan ini karena kamu yang buat, lah. Iya. Lalu konsekuensinya apa kalau kamu pakai sepatu? Kembali ke restitusi. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu yang memakai sepatu di dalam kelas? Kembalikan kepada mereka, cari solusinya, mereka menemukan solusi terhadap masalahnya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mencapai yang utama, budaya positif ternyata melewati 1, 2, 3 tahapan, baru budaya positif itu bisa terwujud. Jadi nggak ujuk-ujuk budaya positif ada. SMP 4 budaya positifnya bagus, nggak bisa. Harus peraturan kelasnya jelas, kemudian keyakinan setelah kelas juga terbentuk, kemudian lingkungannya juga positif, baru budaya positif itu terwujud. Ya, itu masuk ke dalam kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Anak tidak dipakai sepatu. Iya. Tapi mereka keluar dengan kaos kaki. Bukannya taman bersih di kelas. Nah, itu masuk ke lingkungan yang positif. Makanya ini keempat ini Apakah pelatihan itu harus diganti? Harus cari yang lain? kita buat keyakinan kelas, Pak. Seperti yang tadi saya share di grup,
itu keyakinan kelas di 8D, dan itu semua anak di 8D harus mematuhi karena mereka yang buat kesepakatan atau keyakinan kelas mereka, bukan kita. Kita buat peraturan tertib tapi secara global, tapi dalam kelas mereka buat sendiri. Gimana Pak? Kita kan ada 16 kelas. Iya, 16 kelas. Terus kelas mereka akan berbeda-beda. betul. Makanya kita masing-masing kelas membuat keyakinan kelas masing-masing. Sampai mati. Membuat kelas masing-masing. Ya, baik. Sedikit lagi ya, nggak apa ya. Kita mulai jam 1 kan tadi 10 menit lagi. Ya, next kita baca aja barangkali dulu ya. Ya, ini kesepakatan kelas. Nah, tadi saya juga sudah buat. Intinya begitu ya, Bapak Ibu. Nanti juga kita skip. Nah, kita masuk ke dalam yang terakhir ini ya, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Tadi ada aturan, tata tertib, bedanya dengan keyakinan kelas. Contoh misalnya yang pertama, kita naik tebak-tebakan lagi kayak tadi. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan, ya. Selalu mengembalikan buku ya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Segala sesuatu memiliki tempat. Nah, tanggung jawab. Ya, paket. Jadi keyakinan kelas itu tidak ditulis panjang, tidak boleh mencontek ke temannya. Itu kan terlalu panjang. Itu peraturan. Tapi kalau peraturan keyakinan kelas adalah bertanggung jawab, atau kalau itu bersikap jujur, berarti tidak mencontek, itu bersikap jujur, itu dan sebagainya, gitu ya. Itu keyakinan kelas. Nah, yang kedua, saya pikir ini tidak perlu ya Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Ini ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan pertahanan hidup. Ini tidak perlu sebenarnya. Nah, ini kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Ini saya percepat ya Bapak Ibu, karena saya janji 1 jam tadi. Ada 5 posisi kontrol. Nah, apa itu di sini? Yang pertama adalah penghukum. Tadi kita sekarang, saya pun sama, sebelum saya masuk ke dalam CGP, saya bertindak sebagai penghukum. Kamu nggak ngerjain PR, kamu harus saya hukum. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian membuat bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi yang terbaik dari kelima posisi ini adalah seorang manajer. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam diri berkualitas. Dan kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan keadaan, memposisi diri, bagaimana memperbaiki diri. Nah, ini manajer. Dari restitusi itu kita posisinya manajer. Baik. Langsung saja kita yang materi materi terakhir kita. Ya tadi yang ditanyakan Pak Dawa, gimana Pak Priyo kalau anak pakai lipstick itu gimana? Itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, saya lebih kepada bagaimana cara merestitusi diri mereka, gitu ya, dengan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada segitiga restitusi namanya. Jadi langkah-langkah merestitusi anak, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi terhadap kesalahannya, tapi merestitusi anak untuk membantu mencari solusi atas masalah mereka. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Contoh tadi kita ambil kasusnya Pak Dawa, anak pakai lipstik di kelas. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Nah, kamu sebenarnya cantik memang kalau tidak pakai lipstik. Kalau pakai lipstik kan sudah mau beli gitu ya. Kemudian dicibir sama temennya gitu, lu sok banget sih pakai lipstik. Berarti menstabilkan identitas bahwa dia sebenarnya nggak kayak gitu ya. Kemudian memvalidasi kebutuhan atau kesalahan. Contoh yang kedua ini ya. Nah, kamu pakai lipstik itu kesalahan bukan? Iya, salah. Berarti membuat mereka merasa bersalah atas tindakannya.
Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu Pak, apa itu? Tidak boleh pakai lipstick ke sekolah. Nah, itu baru mereka sadar. Bukan memberikan hukuman, tapi menyadarkan mereka dan mencari solusi atas kesalahan yang mereka berbuat. Itu namanya restitusi. Begitu ya Pak Damar? Nah, gitu ya. Nah itu restitusi. Kemudian, nah ini ya. Nah teman-teman ya, cara satunya tadi saya sudah jelaskan apa namanya secara ringkas. Ini langkah-langkah sekarang. Yang pertama, menstabilkan identitas bahwa kamu nggak seperti ini sebenarnya Luna, kamu bisa lebih baik kok dari ini, ya. Kemudian yang kedua, ini kebutuhan atau kesalahan. Nah, apa namanya, berbuat seperti itu salah kan? Ya salah, gitu kan. Jadi bukan menjudge kamu salah, kamu nggak baik gitu, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi menyadarkan mereka bahwa itu salah kan? Iya salah. Nah baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena kamu dia yakin dengan kebijakan dia yakini bahwa ini salah. Terus apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita membantu atau mencari solusi atas masalahnya, bukan menghukum, gitu ya. Oke. Ya ini baik. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai materi kita ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya. Kenapa keyakinan? Nah, dulu kalian atau sebelumnya kalian sudah mendengar atau sudah membuat tentang peraturan kelas ya, betul ya? Ya. Peraturan. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan. Apa bedanya? Kok keyakinan bukan peraturan? Bapak, Mister, kita udah punya peraturan kelas. Kalau hari Jumat misalkan, nanti saya piket, itu namanya peraturan kelas yang dibuat. Tapi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Nah, kepercayaan apa lagi? Bedanya kepercayaan, Mister, apa lagi? Keyakinan dan peraturan. Peraturan kelas sudah ada tuh, jadwal piket, kemudian apa namanya kata-kata bijak dan sebagainya. Nah ya di kelas ya. Kemudian ada struktur yang harus dipenuhi tanggung jawabnya kan. Ketua kelas tugasnya ngapain aja. Itu peraturannya kan begitu ya. Nah kita akan belajar keyakinan. Contoh begini nak. Analoginya adalah ketika kalian, mohon maaf, kalian yang sudah bisa naik motor nih. Kalian kalau taat peraturan lalu lintas, kalian harus bawa helm. Betul nggak? Kenapa harus bawa? Udah melindungi kepala. Terus kemudian apa karena takut ditilang? Tidak. Iya, betul. Itulah betul ya. Untuk melindungi kepala itu namanya keyakinan. Kalau kita tidak menggunakan helm, kira-kira apa yang terjadi? Satu, ditilang. Yang kedua, kalau kalau jatuh, kecelakaan, kepalanya terbentur aspal, apa yang terjadi? Tegar retak. Terus? Iya, pecah. Jadi bubur. Nah itu ya. Jadi keyakinan adalah keyakinan dalam hati kalian yang secara sadar tidak takut akan peraturan, tapi ada motivasi intrinsik dalam diri kalian untuk berbuat baik. Walaupun ada ataupun tidak peraturan, tapi kalian akan berbuat seperti itu. Tetap kalau pakai motor pakai helm. Walaupun tidak ada polisi, tetap pakai helm. Kenapa? Takut kecelakaan. Itulah namanya
Beda dengan peraturan. Peraturan sifatnya memaksa, ya. Peraturan memaksa. Contoh misalkan kalian harus atau tidak boleh gondrong kemarin, ya. Kan itu peraturan kan, tata tertib atau peraturan. Tapi keyakinan beda. Misalkan, Mister, kalau saya gondrong suka banyak ketombennya dan itu nggak sehat buat saya. Itu namanya keyakinan. Kalau peraturan, takut sama Pak Supri, sama Pak Juen bawa gunting. Mana nih yang belum? Nah, itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan, dengan kesadaran diri kalian melakukan itu walaupun tidak disuruh, gitu ya. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, paham ya sekarang ya? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Nah, Mister akan membagikan apa ini namanya? Sticky note ya? Atau apa ya? Kertas memo. Bahasa Indonesianya ya, sticky note. Note kan catatan. Kalau kita biasa menyebutnya kertas memo. Nah, sudah siapkan penanya? Sudah ya? Kalau pensil juga nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Nah, nanti kalian tulis. Misalkan begini. Keyakinan saya, kalau di sekolah, kalau di kelas itu tidak boleh pakai sepatu. Nah, itu ya. Kalian tulis. Saya meyakini di kelas tidak boleh pakai sepatu. Tulis ya. Nanti kalian tempel di situ. Oke? Apa yang kalian yakini bahwa kita nggak boleh loh kayak gini. Gitu. Contoh misalkan, tidak, kalau hari Jumat pakai peci. Nah, tulis ya. Hari Jumat pakai peci. Ya, bisa? Ya, silakan. Kalau dibagikan, mereka bantu Mister ya. Mereka ada semua satu-satu ya. Dibagikan. Berdiri nak, berdiri. Ya. Bagikan ya. Dibagikan satu-satu. Ya, dikasih nama ya. Dikasih nama siapa. Kemudian enggak juga nggak apa-apa. Kasih nama juga nggak apa-apa ya. Paham ya tugasnya? Kalian menulis keyakinan yang kalian yakini, perbuatan yang baik. Ya, contoh misalkan tidak boleh berisik di kelas. Nah, tulis ya, tidak boleh berisik di kelas. Harus menghormati guru. Ya, itu misalkan. Silakan ditulis. Ditulis nah, silakan ya. Kalau sudah ditempel di sana. Ditempel di sana ya. Nempel. Kan ada tuh, kan ada yang rekat ya. Ada sebagian yang rekat. Ya. Kalian tempel di sini nah, ya. Di sini. Kalau yang sudah ya, misalkan hari Senin harus memakai topi. Ya. Ya, tulis di sini tempel ya. Tempel di mana boleh lah ya. Ya, ada namanya juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Silakan ya. Ya, tempel. Ayo yang muda, yang cowok, boleh silakan. Semuanya tentang sekolah. Iya, yang di sekolah, di lingkungan juga nggak apa-apa. Kalau habis beli teh, balikin ke rak di kerafnya, itu kan boleh ya. Di kelas juga nggak apa-apa, di sekolah boleh juga ya, maksudnya di luar. Ke toilet harus izin guru. Nah, ya. Tulis namanya boleh ya. Gak boleh kentut kenceng-kenceng. Nah, itu kan gak apa-apa ya. Mana Siti Solehan? Iya boleh ya, tulis. Nah, tulis nama tulis peraturannya apa ya. Nanti kita akan bikin keyakinan ya. Jatuh, ditempelin lagi. Ambil yang jatuh nak.
Yang jatuh diambil. Itu diambil tolong ya. Udah nak. Ya. Gak boleh pacaran. Nah, ya kan lipstick kan? Tuh. Gak boleh pakai lipstick. Oh, ya. Boleh kan kayak gitu? Gak boleh mencari teman. Ya, nggak boleh jahil. Ya, nggak boleh berbohong, betul. Tambahin lagi nak. Pakai lem juga nggak apa-apa Reka. Bantuin Mister. Pakai itu. Sudah nak, tempel. Ya, lihatin ya teman-teman. Tidak boleh berantem, ya. Oh, tak pada miring semua. Tidak boleh main HP di sekolah. Tidak boleh digini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.